Selamat pagi. Dalam topik kali ini saya akan menjelaskan tentang dokumen clustering ya. Oke, jadi definisinya adalah tindakan mengumpulkan dokumen serupa ke dalam cluster ya, dengan meninjau kesamaan kata pada dokumen. Intinya makin banyak kata yang sama dikelompokkannya di satu cluster, makin beda dipisahkan jadi cluster yang beda gitu ya. Jadi penerapan analisis cluster ya. Clustering itu tujuannya belum tentu hanya untuk mengelompokkan, tapi untuk analisis ya. Ini analisis kalau dikelompokkan menurut secara objektif ya. Kalau jadinya apa namanya clustering itu kan pengelompokan secara objektif ya, benar-benar ya. Ininya benar-benar yang berdasarkan similarity matrixnya gitu. Ini bukan berdasarkan ini ya, subjektivitas manusia gitu kan ya. Itu untuk dokumen clustering ya, tentunya perlu vectorizer yang seperti kita bahas di dokumen classification, text classification sebelumnya. Di pengelompokan otomatis ya, artinya ini aplikasi dalam pengelompokan dokumen otomatis, seksesi topik dan pengambilan atau penyaringan informasi yang cepat gitu ya. Artinya ini kira-kira masuk ke kelompok mana gitu. Kalau ini dilanjutin sebenarnya apa namanya bisa untuk model clustering incremental atau online clustering gitu ya. Online clustering itu bukan berarti apa namanya online pakai internet, itu bukan, tapi maksudnya ketika ada data baru itu langsung dimasukin ke cluster yang mana kayak gitu. Intinya kata online itu kalau dalam pemrosesan data itu apa namanya, kalau istilah bakar CD apa namanya, compact disk itu misalnya CDR itu kan on the fly gitu ya, intinya sambil masukin data sambil apa namanya dibakar gitu. Sama seperti ininya online atau apa namanya itu ya, bisa dipakai sana ininya sambil jalan satu-satu. Ini itu sangat mirip juga dengan konsep map reduce ya dari apa namanya Hadoop dan turunannya di FS ya. Intinya di sini dalam apa namanya, kalau dalam ini kan ya apa namanya dalam data numerik kan ada centroid ya, angka yang menjadi pusat dari cluster gitu kan ya. Tapi kalau dalam kata itu ada istilah deskriptor ya, jadi kata yang ini ya mewakili satu cluster. Jadi kata yang paling dominan biasanya gitu ya. Seperti itu, pengelompokan dokumen melibatkan penggunaan deskriptor ya. Deskriptor juga kumpulan kata-kata yang menggambarkan isi dalam klaster. Yang mengelompokkan dokumen umumnya dianggap sebagai proses terpusat ya. Data dikumpulkan dari contoh pengelompokan dokumen termasuk pengelompokan dokumen web untuk pengguna pencarian ya. Misalnya search engine banyak dipakai di sana ya. Ini online offline ini dibahas ini ya. Clustering menjadikan dua jenis, online dan offline. Aplikasi online biasanya terkendala masalah efisiensi dibandingkan dengan offline ya sana. Itu ya. Kalau data, jadi ini lebih ke ini ya, OLTP, transactional processing sama analytical processing. Ini data dikumpulkan dulu yang banyak, ini seluruh data bisa ditinjau sekaligus. Tapi kalau misalnya apa namanya online satu persatu dimasukkan gitu ya, lebih cepat kelihatan dapat hasilnya, tapi data keseluruhan tidak dilihat. Performa CPU juga ini jadinya kadang-kadang setelah data sekian banyak masuk perlu di recluster karena ternyata data-data ini lebih mirip ke sini gitu kan. Dominasi dalam cluster berubah ya kalau dikerjakan satu persatu gitu ya online. Jadinya offline atau arahnya ke OLAP itu lebih ini ya, lebih efisien. Tapi harus nunggu datanya terkumpul semua dulu baru ada hasil gitu. Di sana bedanya ya. Search engine cerdas ya, kalau kalian generasi yang sudah mendapatkan Google itu sudah bagus ya, udah bagus. Kalian search apa di halaman pertama itu sudah ya berguna lah hasil pencarian halaman pertama ya. Kalau zamannya saya SMA gitu, zaman ini ya benar-benar situs pencari itu nggak susah diandalin ya, susah diandalin karena masih belum menggunakan algoritma dan lain-lain, masih berbasis directory ya, Yahoo itu ini orang masukin jadinya yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan kata-kata kunci itu bisa muncul di hasil pencarian seperti itu ya. Ini sudah sangat cerdas ya sekarang ya. Ribuan halaman ya, tanggapan query yang luas ya, tentang menggunakan ini ya. Terus juga
kalau Google itu kan sangat cerdas banget ya. Orang sering klik yang mana gitu. Kalau banyak orang klik itu yang di paling atas, berarti banyak orang merasa berguna dengan halaman itu. Intinya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya. Walaupun masih banyak orang yang komplain juga kan dengan algoritma Google, tapi menurut saya sudah sangat baik ya gitu ya. Ya kalau bagi orang-orang SEO situsnya nggak naik-naik ya, mungkin stres lah di sana ya. Makanya saya nggak mau ngambil bagian itu, susah ya emang. Lebih susah dari membuat web kalau menurut saya SEO gitu. Ya, ini metode pengelompokan dapat digunakan untuk secara otomatis ya untuk membuat dokumen dan sebagainya ya. Kategori yang bermakna ya, sana bermakna. Benar gak kategori ini? Knowledge map ya, sana ya, pemetaan dengan menciptakan berbagi menggunakan atau mengelola pengetahuan dan informasi dengan topik tertentu gitu ya. Jadi kalau manual ya biasanya sama kayak membuat daftar isi ya, seperti misalnya general, tutorial, apa aja isinya gitu ya. Definisi secara manualnya. Kalau misalnya isi tutorial harus ada navigasi sama how to add asset dan sebagainya gitu ya. Knowledge misalnya berdasarkan departemen sebagainya, itu pencariannya berdasarkan manual. Ini masih diperlukan banget gitu ya, masih diperlukan banget untuk pencarian yang mengarahkan ke pencarian, jadi supervise search gitu ya kurang lebih ya. Nanti kalau hasil clustering ya seperti sama seperti ini ya, yang muncul bedanya kata-kata di sini, kata-kata centroidnya gitu ya, ini clusternya yang menjadi deskriptor ya gitu ya sana. Betul. Dan deskriptor utama di ininya ya masing-masing dokumennya hijau-hijau ini hijau di sini juga masih masuk hijau gitu ya. Ini sangat pencar ya. Gitu ya. Jadi tetap menggunakan TF IDF ya di sini ya. Ini statistik numerik yang mencerminkan berapa pentingnya sebuah kata. Jadi kata yang penting itu adalah kata yang sering muncul dalam satu dokumen tetapi tidak muncul dalam dokumen lain gitu ya. Jadinya untuk klaster misalnya kata makan itu hanya muncul di satu klaster tapi tidak muncul di klaster lain, berarti itu kata yang memegang kunci. Ini otomatis kita kalau secara ini kan ya, kalau bikin rule base itu secara manual tuh, jika ditemukan kata makan maka klaster ini, kurang lebih seperti itu, tapi itu kita lakukan secara otomatis gitu kan. Makanya itu saya bilang kalau rule base secara manual tuh susahnya di mana gitu. Ini ya kalau asal analisis manual kan, jadinya sebenarnya tidak sistem cerdas tapi lebih ke mengandalkan pakar gitu kan ya, pakar yang menganalisis gitu kan. Nah susahnya juga ya. Itu term frekuensi dan inverse document frekuensi ya sebenarnya ini misalnya itu ya. Ini yang nanti dipakai untuk ini, tidak ada di dokumen lain ya. Seperti yang unik di dokumen satu aja ada dia gitu ya, seperti itu. Ya. Kayak gitu ya, ininya cosin ya, similarity ini juga nanti kita pakai untuk mengukur ini ya matrix ya. Misalnya ada berapa dokumen di sana dibentuk misalnya ada 4 jadinya 16 matrix itu ya, 16 peta gitu ya. Itu ya 4 kali 4 gitu ya, seperti itu. Jadinya nanti diukur masing-masing jaraknya dan bisa dibentuk seperti ini ya nanti mapnya gitu ya kurang lebih ya. Seperti itu cosin matrix, nanti rumusnya bisa cari di Wikipedia ya. Itu ya nanti. Oke, itu ya. Jadi nanti dikurangi 1 umumnya gitu ya. Jadi itu mungkin nanti kita lanjut di video tentang pemrograman ya. Terima kasih.